Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. أآذني وإياكم من النار. يا عباد الله usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang sukses, yang beruntung. Merekalah orang-orang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya ibadallah, di antara jalan kesuksesan dan ketakwaan adalah berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, la yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai kepada Allah darahnya, tidak sampai kepada Allah dagingnya, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kalian. Di antara hikmah dan di antara syariat Allah Subhanahu wa taala mengharuskan kita berkurban agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna likulli ummatin mansakan liyadhkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat telah kami jadikan mansak, telah kami jadikan sembelihan, berkurban menjadi syariat umat-umat sebelum kita, agar mereka menyebut nama Allah terhadap apa yang Allah rizkikan dari mereka, dari hewan-hewan ternak. Ya ibadallah, berkurban ini bukan hanya syariat Nabi kita Muhammad SAW, bahkan ini sunnah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, kemudian Allah ganti kepada Ismail itu dengan seekor kambing. Fadainahu bidabhin adim, kami ganti dengan seekor kambing yang besar. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menguji keimanan Ibrahim, kecintaan Ibrahim kepada Allah, maka Allah minta kepada Ibrahim agar Ibrahim menyembelih anak yang paling dia cintai. Tapi ternyata Ibrahim membenarkan firman Allah, qad sadaqta ru'ya. Ketika dia ingin menyembelih Ismail dan telah diletakkan pisau di lehernya, lalu Allah ganti dengan seekor kambing yang besar. Lalu Allah katakan, qad sadaqta ru'yak, ya Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan ketakwaan. Yang Allah inginkan adalah pembenaran. Yang Allah ingin lihat adalah kejujuran kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kejujuran ini, ketakwaan ini, pengorbanan ini harus dibuktikan dengan perbuatan. Baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW tinggal di Madinah 10 tahun, tapi tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkan berkurban.
Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW yadhahi bikabsain amlahain aqranain dabahahuma biyadi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing yang gagah, yang putih kehitam-hitaman, yang bertanduk, dia sembelih dengan kedua tangannya. Abdullah bin Umar mengatakan tidak pernah Rasulullah meninggalkan kurban. Bahkan kurbannya dengan 2 ekor kambing yang gagah, yang besar. Rasulullah SAW tapi pernah di rumahnya tidak ada makanan selama 3 bulan. Inilah para ulama mengatakan muakkadnya dan sunnah ditekankannya orang untuk berkurban. Kalau dia katakan saya tidak mampu berkurban karena tidak punya uang, tanya kepada dia, pernahkah rumahmu 3 bulan tidak ada makanan? Tidak pernah. Rasulullah rumahnya pernah 3 bulan tidak ada makanan, tapi dia tetap berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama berpendapat wajib. Ini pendapat dari Imam Abu Hanifah, walaupun jumhur ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat, jumhur ulama berpendapat sunnah muakkadah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man wajada si'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki kelapangan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, jangan dia pernah mendekat kepada tempat solat kami. Fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainaka lakautsar, fasholli li rabbika wanhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kebaikan dan nikmat yang banyak kepadamu. Fasholli li rabbik, maka salatlah untuk Allah, wanhar, dan menyembelihlah untuk Allah. Allah kaitkan antara nikmat Allah yang baik dengan menyembelih dan salat. Karena salat dan menyembelih itu akan memudawamahkan, mengkontinukan dan tetap mengadakan nikmat Allah yang tidak akan dicabut. Tapi orang yang diberikan nikmat lalu dia tidak salat dan tidak bersyukur kepada Allah, maka sangat mungkin nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahar, ma'amila ibnu Adam ahabbu ila Allah min yauman nahar min amilan an iraqatud dam." Kata Rasulullah SAW, atau kama qala Rasulullah SAW, tidak ada ma'amila banu Adam ahabbu ilallah, tidak ada amalan Bani Adam yang paling Allah cintai fi yaumin nahar, pada tanggal 10 Dzulhijjah, min iraqatid dam, dibanding seseorang itu menyembelih seekor kambing atau menumpahkan darah. Di dalam hadis riwayat Tirmizi ini disebutkan juga, la ta'ti yaumul qiyamah, nanti akan datang hari kiamat, hewan yang dia kurban bi atrafiha bi quruniha bi as'ariha, nanti hewan yang dia kurbankan ini datang pada hari kiamat dengan rambutnya, dengan kuku-kukunya, bahkan dengan tanduknya dia datang di yaumul qiyamah sebagai saksi dan pembela bagi mereka yang telah berkurban. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti dia akan melihat balasan kebaikan itu. Walaupun sehelai rambut kurban yang pernah dia kurbankan di jalan Allah, bahkan darah yang pernah dia alirkan untuk mengharap ridha Allah, maka di yaumul qiyamah datang sebagai saksi untuk dia. Ya ibadallah, disebutkan oleh para ulama, di antara syarat-syarat untuk berkurban adalah hewannya harus hewan kurban yang ditetapkan, yaitu sapi, kambing atau onta. Tidak boleh hewan yang keluar daripada ketentuan bahimatul an'am, karena ini yang disebut bahimatul an'am. Juga di antara syaratnya disebutkan oleh para ulama, harus hewan yang usianya telah ditentukan oleh syariat. Rasulullah SAW bersabda, la tadbahu illa musinnah. Kata Rasulullah SAW, jangan kau menyembelih kecuali yang telah masuk usianya. Musinnah, usia yang telah diizinkan. Onta berusia 5 tahun masuk 6 tahun. Sapi berusia 2 tahun masuk 3 tahun. Kambing berusia 1 tahun hampir atau 1 tahun lebih mau masuk 2 tahun. Kalau tidak dapat itu semua, fatadbahu jada'at minadh-dha'n. Rasulullah mengatakan, sembelihlah jada', sembelihlah seekor domba dari dha'n, domba yang berusia 6 bulan. Ya ibadallah, syarat ini mutlak. Kalau kita memotong seekor sapi tapi ternyata di bawah usia 2 tahun dan belum musinnah, maka tidak sah potongan itu. Begitupun memotong onta, begitupun memotong kambing.
harus di usia yang telah ditentukan. Musinnah disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud adalah hewan tersebut memiliki gigi depan yang sudah besar yang menunjukkan dewasa. Itulah musinnah. Di antara syarat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, la tujuzu fi dhuhaya, tidak boleh, tidak sah untuk dikurbankan. Kata Rasulullah SAW, ada 4 arba'atun la tajuzu fi dhuhaya, 4 jenis yang tidak sah untuk dikurbankan. Yang pertama al-arja, al-bainu arjuha. Yang pertama adalah yang pincang, yang jelas-jelas pincang. Yang kedua yang buta, yang jelas-jelas buta. Yang ketiga al-marid, yang sakit, yang betul-betul sakit. Yang keempat yang kurus, yang tidak ada dagingnya. La tungki. 4 ini kata Rasulullah SAW, la tajuzu fi dhuhaya, tidak sah dijadikan kurban. Walaupun dia telah berusia dengan usia yang ditentukan, tapi dia kalau buta dan betul-betul buta, kelihatan butanya. Walaupun satu matanya buta, tapi kelihatan butanya, jelas butanya, tidak sah dia. Atau jelas pincangnya, walaupun dia gemuk, tapi jelas pincangnya, maka tidak sah dia. Atau dia sehat, atau dia gemuk, tapi dia sakit, tidak bisa berdiri, tidak sah kurbannya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara syarat yang Rasulullah SAW katakan dalam berkurban adalah man dabaha qabla salat, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, falyadbah makanal ukhra, maka hendaklah dia menyembelih hewan yang lain. Rasulullah SAW mensyaratkan, barang siapa yang ingin memotong hewan kurban, harus dia memotong ba'da salat. Sebagian ulama mengatakan lebih afdol lagi ba'da khutbahnya imam, karena hari raya salat dulu kemudian khutbah. Lalu akhir waktunya adalah tanggal 13 Dzulhijjah sebelum maghrib. Inilah waktu untuk menyembelih. Di awal waktunya sebelum sholat di hari raya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Di akhir waktunya adalah pada tanggal 13 sebelum maghrib. Karena tanggal 11, 12 dan 13 boleh untuk menyembelih. Rasulullah SAW mengatakan dalam tanggal 13 kulu washrabu, tanggal 13 dan tanggal 11, 12, 13 adalah tanggal-tanggal yang kita boleh memakannya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga oleh para ulama, ketika Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing, amlahain, kabshain, amlahain, aqranain. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing yang bagus rupanya, yang bertanduk. Kata para ulama, ini menjadi mustahab, ini menjadi afdoliyah. Kalau kau bisa memotong seekor kambing, potonglah kambing. Bahkan seekor kambing bisa lebih afdol daripada 1/7 sapi. Atau seekor kambing bisa lebih afdol daripada 1/7 onta. Bahkan Rasulullah SAW memotong 2 ekor kambing. Boleh bagi seseorang untuk memotong 2 ekor kambing. Kalau dia memotong 1 ekor kambing untuk dirinya dengan hartanya, lalu dia niatkan di dalamnya untuk dia dan keluarganya, itu pun diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dia memotong kambingnya, ini dari Muhammad wa ali Muhammad, ini dari Muhammad dan keluarganya Muhammad. Dia potong yang kedua, ini untuk umatnya Muhammad SAW. Maka itu para ulama berpendapat Rasulullah pernah memotongkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Dari ini mereka beranggapan bahwasannya telah gugur kewajiban menjadi sunnah muakkadah karena Rasulullah SAW telah mewakilinya. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna, semakin baik dipandang, semakin gagah hewan tersebut, semakin afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia memiliki cacat, selama cacatnya tidak masuk kepada 4 perkara tadi, maka mengurangi keafdolan atau paling tidak bisa makruh, tapi tetap sah. Sah dia memotong seekor betina, sah dia memotong hewan yang mungkin sudah dikebiri, sah dia memotong mungkin hewan yang tanduknya patah, sah tetapi kurang afdol atau tidak mendapatkan keafdolan yang lebih besar. Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara adabnya juga ketika berkurban, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, fa idza dabihtum fa ahsinu dzibah. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian menyembelih, berlaku baiklah dengan sembelihan. Maka segala bentuk perlakuan baik kepada hewan, menghewankan hewan dengan yang baik, itu termasuk perkara yang sunnah. Bukan karena dia ingin kita sembelih lalu dia kita siksa.
Bukan karena dia ingin kita sembelih lalu kita biarkan, kita tarik, kita takutkan dia. Sebagian orang menakut-nakuti hewannya. Bagaimana dia menakut-nakuti? Dia sembelih hewan di hadapan hewan yang lain. Bukankah itu menakutkan? Bukankah itu menyebabkan dia menjadi stres? Rasulullah mengatakan, fa idza dzabihtum fa asinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, berbuat baiklah ketika menyembelih. Elus dia, kasih makan dia, jangan takuti dia. Tajamkan pisaumu, jangan kau tajamkan di hadapan dia. Sembelih temannya, sembunyikan dia dari temannya. Bila perlu tidak mendengar suara temannya. Paling tidak, dia tidak melihat hewan yang sedang dikurbankan atau sedang dipotong. Karena itu akan membuat dia takut. Betapa banyak kaum muslimin yang tidak mengerti masalah ini. Sehingga ketika hari raya banyak sapi yang lari, banyak kambing yang lari. Karena tidak mengindahkan. Rasulullah SAW mengatakan, fa idza dzabihtum fa ahsinu dzibha. Kalau kalian menyembelih, maka perbaikilah, berlaku baiklah kepada sembelihan kalian. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah, para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memiliki kemampuan, kita memiliki kelapangan untuk berkurban, maka lakukanlah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan sebuah kebaikan. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan pernah masuk derajat bir, derajat orang yang bertakwa sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nabi Ibrahim, dia mengorbankan anaknya yang dia cintai, tapi Allah ganti dengan seekor kambing. Kita disyariatkan untuk menyembelih kambing atau menyembelih kurban, bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apapun yang kita keluarkan untuk Allah. Bahkan Allah menganggap semua yang kita keluarkan untuk Allah sebagai pinjaman dan Allah akan menggantinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan." Siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yudha'ifu lahu. Allah akan ganti berlipat ganda kepada dia. Allah catat sebagai pinjaman, sebagai piutang, bahwasanya Allah berhutang akan mengganti itu. Mengganti bagi mereka yang mau memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh daging, Allah tidak butuh darah. Allah mengatakan yanalu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada kalian ada keikhlasan, ketakwaan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadallah, masih berkaitan dengan kurban. Hewan kurban itu adalah hewan yang utuh diberikan kepada Allah. Tidak boleh ada bagian dari hewan kurban dijadikan barang dagangan, dijadikan akad dagangan. Tidak boleh. Tidak kepalanya, tidak pula kakinya, tidak pula kulitnya. Semuanya harus utuh. Kalau dia memotong hewan kurban lalu kepalanya dia jual, maka seolah-olah dia memotong tanpa kepala, dan tidak sah memotong tanpa kepala. Dari inilah di antara akad yang tidak boleh adalah menjadikan sebagian bagian hewan kurban diberikan kepada penyembelih. Akadnya adalah jasa. Kalau hadiah lalu kita berikan jasanya di luar itu boleh. Kita berikan jasa dia sebagai pemotong, lalu kita berikan daging sebagai hadiah, bukan pembayaran jasa. Kalau dia syaratkan, saya mau memotong kambing kamu tapi syaratnya kepala buat saya, katakan jangan. Karena ini bukan untuk dagang, bukan untuk tukar menukar, bukan untuk barter. Kau berikan tenagamu, kau berikan kepala kambing. Bukan, barter itu adalah dagang. Kambing tidak boleh didagangkan. Kecuali orang yang kita berikan harta. Orang-orang yang telah kita berikan, bukan kita yang memotong, yang menjual, tapi orang yang kita berikan lalu dia menjualnya, itu hak dia. Tapi kita akad kepada dia adalah pemberian. Juga di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, fakulu wa'timu waddakhiru. Kata Rasulullah SAW, makanlah, simpanlah, dan berikan makan orang lain. Dulu pernah di suatu waktu di zaman Rasulullah SAW tidak boleh menyimpan daging hewan kurban lebih daripada 3 hari. Karena ketika itu musim paceklik dan kaum muslimin dalam keadaan lapar. Rasulullah SAW memerintahkan untuk segera dibagikan daging-daging kurban. Tapi ketika kaum muslimin sudah mulai lapang, Rasulullah mengizinkan, kulu wa at'imu wa dakhiru. Makanlah, berikan makan orang lain.
dan simpanlah. Dari ini para ulama memberikan batasan berapa yang boleh kita makan dan kita simpan. Secara lafaz yang kontekstual Rasulullah mengatakan makanlah sepertiga, simpanlah sepertiga, tidak ada. Tapi berdasarkan hadis ini Rasulullah membagi 3, makanlah, berikan makan orang lain, dan simpanlah. Maka para ulama mengatakan boleh dibagi menjadi 3. Sepertiga kau simpan, sepertiga kau makan, sepertiga kau bagikan. Itu minimalnya. Tapi prakteknya, baginda Rasulullah SAW suatu hari pernah memerintahkan Aisyah, ya Aisyah bagikan hewan kurban ini atau hewan kambing ini. Dibagikan oleh Aisyah radhiyallahu anha hewan kurban ini. Ketika dibagikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sampai dia ke rumah, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, apa yang tersisa? Ya Rasulullah, yang tersisa kitfiha. Yang tersisa adalah kakinya, pahanya. Paha tidak sampai sepertiga. Maka dilihat dari hadis ini, Rasulullah cuma mengambil sepertiga dari hewannya, atau cuma sekedar paha yang dia ambil. Dia makan, bahkan dia pulang sholat, sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia makan dari hewan kurbannya. Termasuk sunnah bagi kita untuk memakan bagian hewan kurban kita. Termasuk sunnah bagi kita memberikan kepada keluarga kita hewan kurban kita. Ya ibadallah, para hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man wajada si'atan, barang siapa yang memiliki kemampuan, maka berkurbanlah. Karena kurban ini adalah cara kita untuk menebus diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya, bahkan tanduknya, bahkan kuku-kuku hewannya akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelapangan dan kemampuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.